Halo Pak Erik Yaritz. Halo, gimana kabarnya Pak? Apa baik? Wes. Sudah keluar kota belum? Belum. Belum, sama sekali ya? Sama sekali Jadi belum. sejak tahun 2020? Terakhir keluar kota itu bulan Maret tahun 2020. Maret 2020, terakhir itu? Terakhir. Apalagi ke luar negeri ya? Apalagi keluar negeri. Kalau saya itu 1 bulan yang lalu. Wah, lumayan. Jakarta, Nah, jalur darat. Nah, ini menarik nih, berkaitan dengan SMS. Ini programnya namanya SMS, Pak. Solusi Mediasi Sengketa. Jadi kita membahas sengketa dan juga mediasi tentu saja. Kemarin pas saya exit tol Boyolali, saya kan lewat daerah Klaten. Nah, di situ ada semacam apa ya, spanduk atau bahkan di situ ada itu slender, itu bahasa Indonesianya apa Pak? Slender itu mesin yang untuk meratakan jalan itu loh. Nah, bahasa Indonesianya apa ya? Slender. Nah, itu di situ tuliskan selamat tinggal kampung halaman. Karena di situ ternyata punya usut itu mau dibebaskan untuk menjadi tol. Tol yang menghubungkan Jogja sama Solo, Semarang dan lain sebagainya itu. Yang jalurnya katanya gosipnya sampai ring road. Itu terjadi juga di sana ternyata. Sama seperti mungkin beberapa tahun yang lalu ketika YIA Bandara, itu juga ada penolakan dari petani gitu kan, yang mengatasnamakan ini lahan saya sudah diolah dan mata pencaharian utama. Nah, itu sering terjadi di Indonesia, di Yogyakarta juga bahkan. Nah, itu gimana tuh Pak Erik, pendapat Pak Erik itu tentang sengketa lahan? Sengketa lahan. Iya. Mulai dari mana ya, Mas? Ya, mungkin ini ya, kita mulai dari kok bisa terjadi penolakan-penolakan seperti itu, dan itu kemudian menjadi booming berita yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan tertentu seperti itu. Nah, gimana itu? Nah, sebenarnya tadi waktu saya bertanya mulai dari mana, karena dalam banyak kasus seperti ini, dan ini bukan saja terjadi di jalan tol yang baru dibangun di beberapa tempat di Jawa Tengah, tapi di hampir semua proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, kita seringkali melihat respon yang diberikan oleh warga masyarakat di sekitar proyek tersebut yang menunjukkan ada semacam ketidaksesuaian tujuan antara rencana pengerjaan atau pembangunan infrastruktur tertentu dan tujuan dari masyarakat yang melakukan protes. Ya. Nah, yang seringkali merepotkan kita ketika muncul banyak kasus seperti ini, apalagi bagi pusat mediasi atau teman-teman yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini dengan cara-cara yang kita kenal dengan penyelesaian konflik yang bersifat alternatif. Yang menyulitkan adalah seringkali ketika cerita ini sampai ke kita, umumnya melalui media massa. Betul. Yang sampai ke kita itu justru hal-hal yang bukan tidak penting sebetulnya, tapi hal-hal yang seringkali tidak membantu kita menyelesaikan persoalannya. Iya. Misalnya contoh ya, dalam banyak kasus ketika muncul warga protes, biasanya yang ditampilkan adalah aksi protesnya itu. Ada orang menutup jalan, teatrikal dan lain sebagainya. Teatrikal, atau kadang-kadang juga dalam beberapa kasus gambaran yang sampai ke kita itu adalah gambaran ketika terjadi kekerasan. Iya, betul. Ada perkelahian atau ada yang ditangkap polisi. Dan yang tadi saya katakan ini tidak apa-apa, itu baik, kadang-kadang media memerlukan berita seperti itu karena sensasional. Tapi itu bukan sama sekali juga kurang membantu jika ingin menyelesaikan persoalannya. Karena kemudian ketika sampai ke kita lalu mengira persoalan yang kita harus selesaikan adalah ada orang yang ditangkap, ada kekerasan. Itu sudah tentu. Highlightnya itu yang harus diselesaikan. Itu sudah tentu sesuatu yang harus diselesaikan. Tapi mungkin itu bukan konfliknya. Iya. Sehingga permukaan saja ya istilahnya ya.
permukaan atau kadang-kadang bisa kita katakan itu semacam sesuatu yang membuat konflik itu bertambah bertambah besar, bertambah rumit. Tapi bukan itu yang akan kita selesaikan juga, tapi itu bukan sesuatu yang terkait dengan, mungkin orang sering dengar istilah akar masalah atau orang sering dengar istilah penyebab konflik. Bukan itu yang harus kita lihat. Sehingga bagi kita yang pusat mediasi, bagi teman-teman yang jadi mediator atau teman-teman yang ingin menjadi mediator yang melakukan negosiasi, kurang membantu kalau cuma melihat itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan kemudian kita semacam kembali ke ini sebetulnya masyarakat ini, ya, kalau tadi contohnya Mas Dodi itu dalam perjalanan Klaten ya, ketemu melihat ada fenomena di jalan tol di Boyolali, exit Boyolali, lalu Klaten itu ya. Yang ada apa tadi, mesin stop. Iya. Kalau bahasa zaman kecil itu slender jenenge. Nah, slender, kalau saya di Ambon namanya stomwas. Iya situ. Sedikit lebih bagus lebih canggih ya. Kalau slender itu kayaknya. Nah, yang harus kita tahu kan, kalau kita ingin menyelesaikannya, yang harus kita tahu, kalau kita mengatakan masyarakat ini dan proyek pembangunan jalan tol itu, pelaksana proyek pembangunan jalan tol itu sedang mengalami konflik, yang perlu kita tanya pertama-tama adalah mereka itu konflik apa sebetulnya? Konfliknya karena apa ya? Oke. Apa yang dikonflikkan? Jadi kalau saya konflik dengan Mas Dodi ini ya, kalau misalnya saya dengan Mas Dodi ada konflik, kalau kita ingin menyelesaikannya, pertanyaannya dimulai dari kita berdua ini konflik apa? Jangan-jangan beda gitu bisa jadi? Bisa jadi, bukan jangan-jangan beda, jangan-jangan nggak ada konflik sebetulnya. Orang yang mengamuk gitu ya, orang yang protes tidak serta-merta ada konflik. Belum tentu dia nggak setuju juga ya? Bisa jadi sesuatu yang lain. Jadi sangat penting mulai dengan pertanyaan, apa yang mereka konflikkan? Gitu ya. Nah, jawaban yang umumnya kita dengar, umumnya bisa kita langsung cek, yang bisa sangat membantu bagi kita yang ingin melakukan mediasi atau negosiasi. Kita bisa cek mungkin dua kelompok ini, masyarakat yang protes itu ya, dan pelaksana proyek yang umumnya pemerintah, mungkin memiliki tujuan yang berbeda gitu. Kan orang mau bikin jalan, ya, tanahnya ya cuma segitu aja. Dari zaman dulu sampai sekarang di situ. Tetap, ya. Warga ingin menggunakannya untuk hal yang lain, pertanian, rumah dan lain sebagainya, macam-macam. Pemerintah ingin menggunakannya untuk hal yang lain. Jalan tol itu tadi. Jadi, kita tahu dua orang ini, dua kelompok ini, dua pihak ini memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Nah, sebagai seorang negosiator atau mediator, itu awalan yang sangat penting. Kita langsung tahu, apa yang mereka konflikkan. Tujuan yang berbeda tadi. Artinya Anda lihat dengan contoh sederhana ini, Mas Dodi bisa lihat, cerita tentang ada yang ditangkap, ada yang dipukul, itu penting, tapi kan tidak banyak membantu kita, karena itu menjauhkan kita dari cerita yang baru saya bilang ini tadi. Betul. Nah, kita pertama harus melihat ke situ tuh, kira-kira yang saya bilang. Dan bahkan itu saja masih belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena walaupun perbedaan tujuan dan perbedaan kepentingan itu salah satu aspek dimensi yang sangat mendasar kalau kita ingin mengalami konflik, tidak selamanya juga perbedaan kepentingan dan perbedaan tujuan itu bisa menimbulkan konflik. Contohnya nih ya, saya sama Mas Dodi. Mas Dodi hari ini mengundang saya melakukan ini untuk apa? Mungkin disuruh bosnya kan ya? Betul. Disuruh ketuanya, direkturnya. Prof Indra. Kalau nanti dipecat Mas Dodi gitu. Betul. Saya apa coba kepentingannya? Ya mungkin saya ada takut juga sama Prof Indranya gitu ya. Tapi saya kan kesini karena ya mungkin saya dapat keuntungan yang lain. Iya, betul. Saya bisa dikenal dan macam-macam gitu ya. Betul. Kita berdua punya kepentingan yang berbeda, yang terjadi kita tidak konflik, malah kerjasama. Iya. Artinya mengidentifikasi, mencari tahu perbedaan kepentingan dan perbedaan tujuan dari pihak-pihak itu penting, tapi itu saja tidak cukup. Ada satu aspek yang lain lagi. Aspek yang lain ini namanya kelangkaan. Kelangkaan itu kira-kira maksudnya begini nih. Konflik itu terjadi kalau ada 2, 3, atau 4 orang berkepentingan menginginkan barang yang sama, tapi barang itu jumlahnya terbatas. Barang yang sama dengan jumlah terbatas. Betul. Kalau barang sama tapi jumlahnya banyak nggak akan konflik ya? Itu cuma wong edan, bukan konflik. Oke. Karena itu misalnya
Kami di Ambon, kami nggak pernah mengkonflikkan air laut. Ngapain? Nggak banyak. Air laut nggak banyak. Tapi orang Sleman, orang Boyolali, orang Muntilan, Ya. itu pasti konflik pasir Merapi. Betul. Karena pasir Merapi itu jumlahnya terbatas. Betul. Itu pun kita harus berdoa dulu ada letusan Gunung Merapi kan. Ada letusan dulu baru pasirnya keluar banyak gitu. Betul, betul. Pasir udah keluar banyak saja, yang memperebutkannya ada 3 atau 4 kabupaten. Betul. Ya pasti konflik pasirnya. Iya. Nah, aspek kedua, ini juga bisa membantu kita sekali kalau kita mau melakukan mediasi dan negosiasi. Yang tadi pertama ya, perbedaan kepentingan atau perbedaan tujuan. Kita sudah tahu kalau kita mau negosiasi, mediasi ini Ya, bagaimana betul. caranya Perbedaan kepentingan. agar 2 atau 3 orang yang punya kepentingan yang berbeda, mereka bisa berunding, bisa mengatasinya. Ya. Yang kedua, seperti misalnya Mas Dodi udah punya anak kan? Sudah. Nah, seperti halnya kalau Mas Dodi misalnya pulang dari sini dan bawa kue, katakanlah kita makan kue walaupun ini belum datang kuenya gitu misalnya. Mas kuenya mana, Mas? Minumnya juga belum nih. Katakanlah kita dapat kue gitu nanti ya kalau Mas Kita Nur berkonflik ini gara-gara minum, berbaik ya. hati gitu ya. Kalau Mas Nur berbaik hati, ini Mas Nur itu tambah gemuk, jangan-jangan dia yang makan kue. Sepertinya seperti itu. Ya, bentar Jadi- sini, saya bikinin minum ya. Jadi kalau misalnya begini, kita dapat kue lah untuk acara ini gitu ya. Dapat kue 3. Karena kita ngobrolnya agak lama, kita agak lapar gitu. Mas Dodi makan 2, tinggal 1. Mas Dodi bawa pulang kue yang 1 itu ke rumah. Anaknya Mas Dodi 2. Itu namanya Mas Dodi bawa pulang konflik. Betul, karena jumlahnya cuma 1, Jumlahnya cuma 1, anaknya anaknya 2. 2. Gitu Dan ya. sebetulnya dalam perjalanan dari sini sampai ke rumah, Mas Dodi sudah mulai jadi mediator tanpa Mas Dodi sadari. Gimana cara baginya misalnya? 1, bagaimana cara baginya? Atau beliin Atau mungkin? tak mampir dulu di, wah ini nanti bukan endorsement ya, Iya. tak mampir dulu di Holland Bakery misalnya gitu. Cocok. Holland, endorse. Ya. Lalu Iya. beli 1 lagi. Bisa, Nah, bisa. tindakan nanti dibagi berapa, tindakan apakah akan menambah kuenya. Itu aktivitas mediasi dan negosiasi ya itu. Berarti sebenarnya sudah dilakukan di kehidupan sehari-hari ya? Sebenarnya dilakukan kehidupan sehari-hari. Cuma kita tidak memahami itu mediasi atau negosiasi. Karena dan seterusnya. seringkali kalau ada konflik yang datang itu cerita wahnya. Ada yang dibakar, ada yang dipukul, ada yang ditangkap gitu ya. Iya, iya, iya. Sensasinya tadi Sensasinya. ya? Oke. Dan jangan lupa kalau ada yang dibakar, ada yang dipukul, kita belum bisa memulai negosiasinya ya. Jadi kalau nanti Mas Dodi jadi mediator, Selesaikan itu ada dulu. konflik, lalu ada terjadi kekerasan, jangan Mas Dodi jangan ke sana. Sebagai mediator kalau Berbahaya itu. ke sana nanti datang sebagai mediator, pulang sebagai data itu nanti. Jadi datang sebagai mediator, Pulang pulang sebagai data. Nah, jadi kalau ada konfliknya sudah berkembang menjadi kekerasan, yang kita kirim aparat keamanan. Begitu sudah tenang baru. Nah, jangan sampai yang sering terjadi kan terbalik-balik ya. Begitu konfliknya mencapai puncak atau yang dibilang namanya mencapai krisis, Krisis ya. yang kita kirim malah mediator. Ketika sudah saatnya mediasi, yang kita kirim aparat keamanan. Kebalikannya. Terbalik. Nah, ini Pak Erik. Kan itu tadi contoh yang sederhana ya mungkin. Nah, Pak Erik pernah nggak melakukan... Oh, oke. Minumnya kan. Siap. Apa nih Mas? Minum kopi. Kopi? Iya. Asli? Asli kopi. Dari Cina. Oke, makasih Mas ya. Ya. Oke Pak Erik. Tadi itu Pak Erik pernah nggak menjadi mediator atau negosiator untuk istilahnya kasus pembebasan lahan yang kayak mungkin jalan tol atau pembebasan lahan untuk kepentingan-kepentingan publik seperti itu, pernah nggak nanganin? Pernah beberapa kali. Saya bisa mencontohkan ada satu kasus. Saya terlibat dalamnya sekitar, ini kejadiannya di Manado. Itu sudah terjadi konflik belum atau sebelumnya? Begini ya. Nanti kita pergi ke situ. Oke. Ya, tapi saya mau cerita bahwa ini ada peristiwa, ada kasus konflik gitu ya di Manado dan saya terlibat dalam proses penyelesaiannya. Oh, penyelesaian. Oke, siap. Sedikit gambaran saja. Jadi di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berencana membangun rumah sakit jiwa yang baru. Rumah sakit jiwa? Ya. Oke. Lalu seperti umumnya kegiatan pembangunan infrastruktur, ketika akan membangun
infrastruktur tersebut, lalu biasanya akan butuh lahan. Pasti. Nah, dan lahan itu kalau kita kembali ke definisi konflik tadi ya, lahan itu kan selalu jumlahnya tetap, tapi yang membutuhkan selalu lebih banyak. Artinya Semakin lahan banyak. itu selalu langka. Betul. Langkah Karena tadi. itu kegiatan pembangunan infrastruktur sebetulnya itu punya potensi konflik yang sangat besar. Bukan karena ada yang memprovokasi, tapi kegiatan pembangunan itu menimbulkan kelangkaan. Salah satu kelangkaan itu kelangkaan lahan. Lahan ya. Betul. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, pemerintah Pemdanya Pemprovnya ingin melakukan pembangunan rumah sakit baru. Lalu pembangunan rumah sakit baru itu membutuhkan lahan. Lahan ini sebetulnya lahan milik Pemda, tapi karena lahan milik Pemda ini sudah lama sekali tidak digunakan, hampir saya kira kalau tidak salah hampir 30 tahun gitu tidak ya. pernah Pembiaran digunakan. itu istilahnya. Dan oleh kepala daerah beberapa dekade yang lalu, mengizinkan warga masyarakat sekitar itu untuk menggunakannya gitu ya, untuk menanam, untuk berkebun. Tapi nggak di kota ya berarti itu ya? Agak sedikit di luar kota. Sedikit di luar kota. Okay. Nah, ketika pembangunan itu akan dilaksanakan, lalu kita berada dalam yang dibilang situasi konflik, atau ya konflik itu terjadi. Jadi gini, kembali ke apa yang Mas Dodi bilang tadi, apakah konflik sudah terjadi atau belum? Seringkali kan kita membayangkan konflik itu sudah terjadi ketika ada yang dipukul gitu ya. Oh enggak, maksud saya tadi lebih ke sini, apakah pemerintah daerahnya itu memang merencanakan untuk istilahnya penggusuran tersebut sebelumnya kayak semacam dianalisis terlebih dahulu, nanti kemungkinan terjadinya itu, atau sudah terjadi konflik dulu baru manggil Pak Erik gitu loh. Jadi yang terjadi dalam kasus ini sudah terjadi baku hantam tadi ya? Sudah ada, tidak baku hantam juga, tapi terjadi ketegangan sebetulnya. Ketegangan, oke. Tegang ya? Sudah terjadi ketegangan. Oke. Tapi yang terjadi sebetulnya sudah ada kesadaran dari pihak dari kedua belah pihak bahwa mereka sekarang berada dalam situasi konflik, sehingga lalu perlu diselesaikan gitu. Nah, lalu ketika kita berada dalam situasi itu kan selalu pertanyaan pertamanya adalah ketika kita mau menyelesaikannya, Anda mau menyelesaikannya dengan cara apa? Satu, kita bisa menyelesaikannya dengan cara litigasi. Dengan cara litigasi itu artinya kita pergi, alas hak ya berarti ya istilahnya. Kita pergi ke pengadilan. Itu ini tanah milik negara. Ini tanah milik siapa? Oke. Secara hukum bisa dicek siapa yang berhak, klaim siapa yang benar secara legal dan seterusnya. Nah, itu satu. Tapi kalau mau diselesaikan dengan cara yang dibilang alternatif, caranya pusat mediasi inilah. Ya bukan itu tidak penting, tapi kemudian bukan begitu caranya. Nah, kita memulai dengan ini ada lahan. Lahan ini diperebutkan oleh dua pihak yang berbeda. Lalu kita ingin menyelesaikannya dengan cara, kalau masih ingat cerita bagi kue tadi, atau beli kue tambah tadi, ini lahannya cuma satu, yang butuh dua gitu. Gimana caranya gitu? Nah, ketika sampai titik itu sudah sangat membantu, dan itu kemudian yang saya lakukan lah kira-kira. Anda punya lahannya cuma satu, oke, Anda punya hak dan macam-macam. Tapi masyarakat juga merasa dia berkepentingan terhadap lahan ini. Sudah lama bercocok tanam dan seterusnya. Betul, pilihannya bagaimana? Apakah lahannya mau dibagi dua gitu ya, kayak bagi kue tadi? Atau dipindahkan? Atau kalau lahannya tidak bagi dua, mau tambah lahan lain lagi biar mereka bisa menggunakannya? Atau ya kalau Anda mau lahannya, mereka dikasih apa? Ya. Nah, ini kan beberapa cara penyelesaian yang bisa kita bilang, ya kalau kita mau bernegosiasi, ya kayak begitu kira-kira. Kalau itu yang memunculkan itu inisiatifnya mediator atau negosiator, atau mungkin tadi loh, opsi-opsinya itu loh. Itu datang dari mana itu, Pak? Sebetulnya kan kalau kita mau, misalnya kalau kita mau bernegosiasi, misalnya saya jadi negosiatornya, saya mesti punya pengetahuan itu. Saya harus tahu kalau saya mau bernegosiasi pilihannya seperti apa ya? Seperti kita mau menginginkan sesuatu ya,
kita saya menginginkan apa cangkirnya atau gelas yang dimiliki Bagaimana caranya untuk Mas meningkatkan? Nur, bagaimana caranya saya bisa mendapatkannya? Saya harus bilang apa sama Mas Nur? Opsi-opsinya dibuat kayak gitu ya? Yang bukan Oke. yang satu saya bisa kuat-kuatan klaim aja ini gelas ini sebenarnya secara hukum punya siapa Saya, gitu ya. itu Nah, bisa secara legal. ya, itu yang tadi Atau- litigasi tadi ya. Atau ya, Heeh. Mas Nur, saya kasih obat diet, boleh nggak saya dapat gelasnya? Negosiasi itu namanya saya negosiasi. dengan dia. Betul. Ya. Nah, itu bisa dipelajari tentu saja dengan mengikuti kelas mediasi atau Sudah negosiasi tentu. tentu saja. Bisa dipelajari dan yang paling penting lagi mempelajarinya tidak susah. Hmm. Karena yang baru kita bicarakan ini kan sesuatu yang sudah kita ketahui, sudah pernah kita lakukan. Betul. Cuman kan kita tidak menyadari bahwa Yang kita kalau lakukan kita itu melakukan adalah negosiasi, kita negosiasi melakukan dan mediasi gitu kan. mungkin namanya saja yang susah. Kadang-kadang kan kita menggunakan istilah negosiasi untuk hal yang kurang tepat ya. Ya. Kalau Mas Dodi naik motor tidak pakai helm, nego Pak. ditangkap polisi terus Mas Dodi bilang nego gitu. Nego ya. Pak Itu maksudnya nego itu sebetulnya menyuap. Nah, kalau kita bilang negosiasi bukan yang itulah kira-kira. Nah, menarik Pak. Tadi yang kasus di Manado ini Bapak dipanggil untuk menyelesaikan ketika sudah terjadi ketegangan seperti itu. Kalau menurut Bapak itu sebenarnya seyogianya atau idealnya istilahnya, idealnya itu profesi-profesi seperti mediator negosiator itu hadir sebelumnya atau ketika kita kan tadi kan pengadaan infrastruktur atau misalnya tol atau apa jembatan, ini jembatan enggak ya? Tol, terus yang Rumah sakit, pasar ya kan itu kan selalu bandara, lahan itu selalu istilahnya diperebutkan oleh masyarakat dan juga pemerintah seperti itu. Ketika dia pemerintah itu ketika saya putuskan di sini akan dibangun bandara. Nah, itu sebaiknya dianalisis dulu konfliknya atau ditunggu tertimbul penolakan. Itu gimana tuh, Pak? Menurut saya kalau kembali ke pertanyaan Mas Dodi tadi, kapan kita membutuhkan mediator atau negosiator, tergantung yang kita maksudkan, kita membutuhkan mereka dalam kapasitas apa. Maksud saya begini nih, seperti yang sudah kita lakukan di pusat mediasi kan, kita bukan saja membantu para peserta untuk bisa menjadi mediator dalam pengertian mempraktekkan mediasi ketika mediasi sudah dibutuhkan, tapi kan dalam proses di kelas, dalam proses pelatihan itu juga kan kita mendorong para mediator, para calon mediator ini agar memiliki kemampuan untuk menganalisis konflik. Analisis konflik. Untuk semacam memiliki kemampuan melakukan assessment sederhana, situasi yang akan mengarah ke konflik atau tidak, kira-kira kayak begitu. Sehingga sebetulnya mediator dalam pengertian kemampuan mengakses atau menganalisis konflik, dia diperlukan sejak awal ketika kita tahu ada pembangunan atau ada kejadian yang kita tahu ini akan mengarah ke konflik gitu. Tapi kalau mediator dalam pengertian kemudian nanti dia mempraktekkan mediasi, tergantung tahap konfliknya sudah di mana gitu. Ya, betul. Sehingga walaupun nanti dia sudah jadi mediator, dia bisa memberikan dengan pengetahuan menganalisis dan mengakses konflik yang baik, dia nanti bisa memberikan intervensi yang berbeda tergantung tahapan konfliknya. Oke. Yang kita bilang mediasi dan negosiasi itu di tahapan tertentu tuh. Iya. Tapi ketika dia melakukan analisa, dia melakukan assessment di tahap yang tertentu juga, dia mungkin bilang, oh yang kita butuhkan di sini mungkin belum mediasi, tapi kita butuhkan sosialisasi. Atau di tahap ini kita butuhkan mungkin mengajak tokoh masyarakat untuk bicara dengan warga. Itu berbagai macam bentuk intervensi yang bisa kita bayangkan harus kita lakukan kalau kita punya kemampuan untuk mengakses ini konfliknya sekarang ada di mana. Nah, untuk memiliki kemampuan itu tadi, seorang mediator dan seorang negosiator itu kemudian dan itu yang kita lakukan kan, dia bukan saja tahu bagaimana melakukan mediasi, karena melakukan negosiasi, tapi dia juga paham ini kenapa bisa konflik. Nah, dianalisis ya. Kenapa bisa konflik? Konfliknya sedang sampai di tahap apa? Para pihaknya siapa saja?
isunya apa, kepentingannya apa, kebutuhannya apa. Dan itu bisa dilakukan seperti apa ya, kayak orang mengaudit gitu. Jadi dia bisa Audit konflik. ya, dia bisa menggunakan skema sederhana, lalu dengan skema itu misalnya kemudian orang bisa ini kayaknya bakal konflik atau tidak gitu. Berarti kalau boleh saya, kalau salah dikoreksi Pak. Baiknya itu sebenarnya kalau kita mau istilahnya melakukan pembangunan infrastruktur yang kemudian di situ itu berpotensi terjadi konflik, itu sebaiknya tadi ya dilakukan analisa tadi terlebih dahulu. Betul. Ya. Jadi tidak sampai krisis yang sampai istilahnya terjadi baku hantam atau pertumpahan darah mungkin bahkan. Nah itu jauh lebih baik seperti itu ya sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia sendiri bukannya itu kayaknya belum banyak dilakukan ya Pak ya? Sebetulnya sudah dilakukan. Jadi itu bagian dari semua proyek pembangunan itu kan punya kewajiban melakukan analisa dampak lingkungan. Dampak lingkungan. Oke. Lalu salah satu bagian dari analisa dampak lingkungan itu ada upaya untuk mengetahui seberapa jauh proyek pembangunan yang akan dilakukan ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, bisa menimbulkan kerugian, bisa menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, ya. Nah, saya sendiri pernah meng-assess, mereview banyak sekali dokumen analisa dampak lingkungan, dan secara gagasan itu oke, tapi persoalannya dari berbagai macam dari upaya yang sudah dilakukan ini tidak ada proses yang cukup detail seperti yang kita bayangkan tadi. Betul. Cuma nangkap aja ya. Iya, jadi biasanya yang dilihat hanya apakah ini merugikan masyarakat atau tidak, apakah ini menimbulkan protes atau tidak. Tapi itu sudah memang kayak istilahnya ahlinya di bidang konflik seperti itu yang assessment. Tidak harus ya. Tidak harus. Biasanya sih yang digunakan itu namanya ahli sosial, dan itu bisa dalam pengertian yang sangat luas gitu. Itu kan beda ya Pak ya. Makanya tadi tidak ditemukan hasil yang detail ya. Tidak ditemukan hasil yang detail karena memang rancangannya tidak menuju ke sana gitu ya. Lebih ke pembangunannya itu tadi kan. Jadi misalnya dampaknya tidak. Jadi misalnya kemudian kenapa konfliknya tidak muncul secara eksplisit? Karena kan selalu yang dilihat masyarakat rasanya apa, keluhannya apa, ruginya apa. Padahal gitu ya. Misalnya bayangin ini, saya kasih contoh. Misalnya kalau kembali ke cerita Mas Dodi tadi, ada pembangunan jalan tol di Boyolali, Salatiga sampai Semarang. Nah, ketika pembangunan ini mau dilaksanakan, lalu dilakukan analisis dampak negatif dan dampak positif terhadap masyarakat apa? Dampak positif, dia bisa dapat pekerjaan baru. Enggak juga. Misalnya gitu ya. Dampak positif dia dapat pekerjaan baru. Dampak positif lagi misalnya arus lalu lintas meningkat pesat. Dan itu bisa membuat daerah ini lebih berkembang dan seterusnya. Lalu dilihat dampak negatifnya kan, dampak negatifnya, dia bisa kehilangan lahan pertanian. Lalu dia juga bisa ada kecelakaan lalu lintas. Betul. Nah, kemudian yang dilakukan, dampak positifnya harus diapakan biar jadi maksimal, dampak negatif harus diapakan biar tidak menimbulkan kerugian terlalu jauh. Nah, itu yang dilakukan. Padahal kalau kita istilahnya mendetailkan itu ke dalam tadi yang sesuai yang diajarkan di mediasi dan negosiasi, itu tentu saja analisis konflik lah istilahnya, menganalisa konflik secara tepat. Itu justru kita akan menghindari kerugian yang jauh lebih besar sebenarnya. Kira-kira begitu. Jadi artinya karena gini, mari kita lihat cerita Mas Dodi tadi, masyarakat protes. Betul. Ya. Dalam apa yang pernah kita pelajari di kelas-kelas mediasi, pelatihan mediasi kita itu kan, ketika ada orang protes dalam konflik, protes itu isinya ada banyak klaim, apa yang dia inginkan gitu ya. Macam-macam. Nah, dalam konflik, ketika kita mendengar orang mengklaim sesuatu, dia menginginkan sesuatu, itu sesuatu yang klaim atau permintaannya itu masih belum cukup bisa kita gunakan jika kita ingin menyelesaikan.
Karena klaim atau tuntutan itu namanya orang itu baru menampilkan apa posisi dia dalam konflik itu. Posisi ya. Berarti paling luar, kupasan paling luar. Itu kupasan paling luar. Oke. Kita tidak bisa bernegosiasi kalau Hanya orang tahu posisi mulai aja. dari posisi. Iya. Misalnya saya dengan Mas Dodi rebutan lahan nih. Kalau Mas Dodi bilang, ini dulu yang di sini mbahku. Kalau saya bilang, tapi saya yang punya sertifikatnya. Itu misalnya posisi. Itu klaim. Dan kalau kayak begitu, tidak ada yang bisa kita negosiasikan. Masing-masing benar dengan sendirinya. Kita pergi ke pengadilan saja kan? Iya, betul. Nah, kalau kita ingin menegosiasikan, tidak cukup hanya melihat posisi, kita harus pergi sedikit lebih dalam gitu. Kepentingan. Saya, ya misalnya, saya bisa bertanya ya, dalam ketika kita melakukan analisis nih ya, kenapa ya Mas Dodi ingin sekali lahan ini? Kan ketika bilang ini dulu mbah saya di sini, ketika kita mau negosiasi bukan perkara apakah betul itu dulu mbahnya di situ, bukan begitu. Tapi kenapa dia kok kayaknya pengen sekali sampai dia harus bawa-bawa mbahnya yang sudah meninggal itu untuk memperoleh lahan tersebut. Memperoleh lahan tersebut. Kita cari tahu. Dia mungkin memerlukan lahan ini karena dia memang berkebun di situ atau bertani gitu. Ya. Artinya urusannya bukan soal lagi ini milik mbahnya, tapi saya mau berkebun di sini gitu. Dan Anda bikin jalan, saya nggak bisa berkebun. Otomatis nggak bisa makan gitu kan? Otomatis nggak bisa makan, nggak bisa nyokolahkan anaknya. Banyak. Oke. Nah, hal yang kedua dan ketiga ini nggak bisa berkebun, nggak bisa menyekolahkan anaknya, menjadi lebih konkret ya. Ya kebutuhan itu jadi. Itu sesuatu yang bisa, oke, saya jadi tahu sekarang dia kenapa ingin lahan ini gitu. Dan kalau pengetahuan saya sudah menganalisis sejauh itu, kenapa dia butuh lahan ini dan saya menginginkannya, berarti kan saya udah deh, saya ambil lahannya, saya kasih tempat berkebun yang lain, mau nggak? Kan gitu caranya. Atau saya ambil lahannya ya, saya pakai mau bikin jalan, anakmu saya sekolahkan. Itu apa namanya? Caranya begitu gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau kita hanya bertahan, ada posisi tadi, nggak bakalan ketemu. Nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, menarik itu Pak. Ketika kita melakukan analisis tadi, atau tadi istilah yang saya asal-asalan saja bilang mengaudit itu, kita bisa mengecek hal yang kayak begini. Oke, berarti kita sekarang ngomong audit konflik. Nah, ini penting nih Pak. Iya. Ini mungkin kita ngomong sekarang audit konflik. Audit konflik ini mungkin menurut saya hal yang baru ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak yang melakukan, atau mungkin Pak Erik sendiri yang melakukan ya, di beberapa mungkin perusahaan atau mungkin pemerintahan daerah itu sudah dilakukan audit konflik ini. Tapi dengan tadi lihat studi kelayakan yang hanya mengurangi dampak yang negatif, kemudian menguatkan dampak positif, itu tentu saja tidak cukup. Dan kita lihat dari beberapa yang terjadi di Indonesia, hampir semua, saya nggak ngomong semuanya ya, hampir semua konflik lahan itu selalu berakhir dengan sensasi tadi. Kebanyakan sensasi yang lebih ditonjolkan. Bahkan di beberapa daerah nggak sampai bahkan sampai menjorok ke isu sara gitu ya, agama dan lain sebagainya. Padahal tadi belum tentu loh itu masalah agama, tapi selalu diarahkan ke situ. Nah, apa nih Pak nih pentingnya si audit konflik ini tadi loh, dan itu harusnya itu dilakukan di step mana dan bagaimana caranya itu loh. Nah, saya cerita kasus yang lain ya. Nanti mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Mas Dodi tadi. Kita mulai dari step yang mana. Jadi saya pernah juga terlibat dalam sebuah kasus yang lain, ini di Jambi. Di Jambi. Jadi di Jambi itu di daerah namanya Bukit 30. Bukit 30. Bukit 30 ini hutan ya. Dan hutan, ada banyak hutan di Indonesia ini yang sebetulnya walaupun disebut hutan, tapi kalau kita pergi ke sana di dalam ada manusianya gitu. Suku anak dalam itu ya Pak? Suku anak dalam itu? Ada suku anak dalam, ada suku Talang Mama, ada macam-macam. Tapi yang mau saya bilang begini, ini kan hutan. Dan beberapa bagian dari area hutan itu menjadi area konsesi beberapa tahun yang lalu, area konsesi untuk perkebunan karet. Lalu konsesi untuk perkebunan karet ini masa berlakunya selesai. Kemudian pemerintah memutuskan area yang dulu untuk kebun karet itu akan dihutankan kembali.
Ya. Lalu ada perusahaan tertentu dari lembaga tertentu, saya tidak perlu sebutkan namanya, lalu mendapatkan izin dari pemerintah untuk menanam kembali lahan ini agar menjadi hutan. Ada istilah namanya restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem. Nah, persoalannya adalah ketika akan ditanami kembali, kan kalau kita lihat di peta hutan gitu ya, pas kita pergi ke sana ada manusianya. Dan manusia ini kemudian mereka sudah berada di situ walaupun menetap atau gimana tuh Pak modelnya? Nah, ini saya mau cerita nih. Jadi manusianya ini yang ada di situ, manusia yang sebetulnya datangnya belakangan gitu. Maksudnya saya datangan belakangan begini. Jadi bahwa itu kawasan hutan sudah lama. Bukan pemerintah. Tapi kan ada banyak sekali kawasan hutan di negara kita, di Sumatera dan di Kalimantan. Itu kalau ketika kita pergi ke lapangan, walaupun ada polisi hutannya dan macam-macam, polisi hutannya kan cuma 1 atau 2, hutannya kan luas sekali. Nggak mungkin. Itu menjadi semacam daerah tidak bertuan. Iya, betul. Dan itu bisa didatangi oleh siapa saja. Betul. Dan yang terjadi seperti itu, dia walaupun kawasan hutan atau kawasan area konsesi yang sudah tidak digunakan lagi, sudah didatangi oleh banyak orang. Dan yang datang ke sana kemudian orang dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda gitu. Oh, nggak cuma satu suku Bukan kayak gitu? Saja satu suku, bukan saja ada orang Talang Mama dan suku Anda dalam, ada orang juga dari daerah Sumatera Utara. Nah, yang jadi persoalan kemudian orang dengan latar belakang suku dan budaya yang berbeda-beda ini, mereka agamanya juga berbeda. Ya. Lalu kita berada dalam situasi lahannya itu ya segitu itu aja, dulu dipakai untuk kebun karet, sekarang mau dihutankan kembali, tapi ketika mau dihutankan kembali, sekarang sudah ada 3 suku, 3 kelompok masyarakat dengan etnis dan agama yang berbeda-beda. Yang kalau itu dihutankan kembali berarti mereka kira-kira kan jangan di situ gitu kan kira-kira. Pasti. Lalu ada perusahaan yang dapat konsesi dari pemerintah untuk menghutankan kembali. Nah, Anda bisa bayangkan seperti apa rumitnya toh? Sangat rumit. Sangat rumit. Dan ini menjadi rumit kemudian karena ketika muncul orang di situ tahu bahwa kemudian lahan ini akan dihutankan kembali, lalu kan jadi rame, jadi saling mengklaim ini punya siapa. Ketika saling klaim ini punya siapa, saling klaim itu bertambah apa istilah yang tepat? Bertambah sensasional gitu. Ya. Karena yang tadi saya bilang, background-nya tadi ada yang agamanya A, ada yang agamanya B gitu, sama C, sama 2 agama sebetulnya. Oh, 2 agama. Dan kemudian saling klaim ini sudah mengarah kepada saling serang secara fisik dan ada tempat ibadah yang dibakar. Wow, isunya bergeser ya. Lalu orang kemudian melihat ini sara tadi agama ini ya. Agama, sara. Agama. Orang lupa loh ini dulu mereka diam-diam saja tapi kemudian tiba-tiba lahan ini jadi langka gitu. Balik lagi ke langkaan tadi. Betul. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan mengakses yang baik, kita akan mengira ini urusan agama, perbedaan agama gitu kan kira-kira. Padahal nggak sama sekali. Nah, lalu ya mungkin mereka berbeda agama ya, tapi kan ini ada 2 orang atau 3 orang yang membutuhkan barang yang sama. Mereka rebutan, kebetulan agamanya berbeda. Menarik. Rumit ya? Jadi rumit karena kemudian kita lihat, nih yang kita lihat agamanya berbeda, ada tempat ibadah yang dibakar. Semakin sensasional. Nah, dan itu kemudian yang diberitakan di banyak media lokal gitu. Ya. Dan penyelesaiannya kita harus mendorong toleransi. Ya sudah tentu toleransi, tapi toleransi tidak bakal membantu kalau urusannya adalah masalahnya tanah. Iya, ini rebutan tanah kok. Karena sudah terlanjur hidup di situ, pemerintahnya pengen itu jadi hutan, perusahaannya sudah diberi konsesi gitu kan. Betul. Nah, ini menjadi susah kalau sejak awal kita tidak memiliki kemampuan yang baik untuk melihat bahwa jadi perusahaan yang dapat konsesi baru dari pemerintah untuk menghutankan kembali sangat ideal kalau sejak awal dia tahu bahwa begitu dia dapat konsesi dan di situ ada orang, dia sedang berjalan menuju konflik gitu kira-kira. Paling nggak dia tahu ya itu. Dia tahu oh ini ada objek yang bakal disengketakan atau objek yang bakal diperebutkan. Lalu dia tahu juga yang memperebutkan siapa saja. Lalu dia tahu juga dia sekarang sedang berada dalam tahap apa nih. Ya dan seterusnya. Nah, itu kan akan membantu perusahaan yang akan menghutankan kembali atau seperti lembaga pemerintah yang akan membuat jalan, dia tahu sejak awal apa yang harus dia siapkan itu. Berarti sebelumnya ya? Sebelum masuk ke situ, sebelum kita sebaiknya, membuat sebuah kebijakan, betul.
sebaiknya idealnya kita analisis dulu. Ini kemungkinannya seperti apa? Kemungkinan seperti apa? Kita audit dulu. Kemungkinan konflik masyarakatnya seperti apa dan lain sebagainya. Jangan-jangan yang di situ peta ternyata di situ sudah jadi pemukiman. Iya, dan banyak sekalian seperti itu. Oke. Tapi kalau sudah berjalan dan terjadi kekerasan atau apa, ya kita tetap bisa melakukan, bisa kita urai lagi ya. Oh, ini awalnya bagaimana? Dan itu nanti hasil dari audit konflik, ini kita sebutnya audit konflik ini tadi tentu saja akan bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil sebuah kebijakan seperti itu Pak ya. Bahkan untuk penyelesaiannya kan ya. Iya. Jadi kalau kembali yang tadi saya bilang konflik itu kan, kalau kita bilang konflik begitu, kita kan mengira kita sedang melihat sebuah peristiwa saja. Tapi kalau kita lihat dalamnya, konflik itu kan ada tahap-tahapannya gitu ya. Prakonflik dan seterusnya. Dan gitu ya. seterusnya. Nah, setiap tahapan ini membutuhkan tindakan yang berbeda. Pasti. Treatmentnya Nah, berbeda ya. Betul, treatmentnya berbeda. Oke. Nah, kalau kita punya kemampuan mengakses atau mengaudit dengan baik, kita tahu bahwa kita harus melakukan tindakan apa di tiap tahap tadi gitu. Oke. Wah, berarti memang dibutuhkan sekali ya Saya kira audit begitu. konflik ini ya. Iya. Baik kalau yang sudah terlanjur sudah terjadi konflik ada di tahapan manapun, itu bisa diaudit kemudian dicari jalan keluar atau penyelesaiannya seperti itu. Bahkan kalau ini belum terjadi konflik baru kebijakan itu jauh lebih bagus ya. Betul. Jadi saya kasih contoh lagi nih Mas. Saya pernah ini dalam kasus yang lain lagi di Sumatera juga, tapi bukan Banyak di ya, Jambi. Pak Erik ya? Iya. Di Sumatera. Jadi ini salah satu contoh klasik. Masyarakat melawan perusahaan. Masyarakat versus perusahaan. Dan sama rebutan hutan. Banyak nih. Ya, yang satu menggunakan klaim hukum adat yang kita tahu, yang satu bilang ini konsesi negara. Nah, dan itu konflik yang sudah terjadi belasan tahun. Berarti sudah mengakar sekali ya. Sudah sangat lama. Sudah sangat lama ya. Sudah, Turun temurun belum? Betul. Dan turun temurun ya dan ketika saya pertama kali terlibat di situ, itu semacam itu konfliknya sudah terjadi hampir 3 atau 4 dekade gitu. Wah. Dan udah anaknya lagi yang berkonflik gitu. Dan mari kita bayangkan bahwa konflik seperti ini akan diselesaikan. Oke. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan mengurai tadi secara cukup detail, kan bisa benar-benar mumet ya. Kita harus menyelesaikan apa? Aktornya siapa aja? Ini isunya apa aja? Sudah sangat terlatih gitu. Sudah bertumpuk. Masyarakatnya udah biasa menghadapi seperti itu kan. Betul. Jadi aktornya sudah sangat beragam karena apa kalau kita gambarkan konflik itu seperti gelombang begini ya. Jadi dia mulai turun, dia jadi krisis, dia turun, lalu dia mulai lagi jadi dia gelombangnya sudah banyak sekali. Nah, ketika kita bilang kita mau menyelesaikan, kita nih sebetulnya sedang mau menyelesaikan gelombang yang mana gitu kan kira-kira. Dan sampai di gelombang mana itu? Sampai di gelombang mana? Iya, betul. Nah, jadi apa namanya? Pengetahuan yang cukup detail tentang aspek-aspek yang lebih detail tentang konflik itu kemudian menjadi sangat penting. Kalau tidak, repot sekali gitu. Untung kalau kita mendapat konflik baru terjadi minggu kemarin atau sebulan yang lalu. Kalau sudah gambarnya tidak sesulit itu, tapi kalau begitu faktornya jadi sangat banyak sekali ya. Iya. Aktornya banyak, terus kemudian kepentingannya juga banyak. Betul. Tapi itu bisa diselesaikan juga. Bisa lah. Bisa ya? Pasti bisa. Tapi kan sudah tentu peluang dan kemampuan menyelesaikan sangat tergantung pada jenis konfliknya, sudah berapa lama, melibatkan aktor. Kalau yang itu Pak, yang sampai sudah berapa dekade itu, hampir 4 dekade tadi, itu Pak Erik juga nyelesain? Bukan saya yang menyelesaikan lah, tapi kan saya terlibat di situ ya? Itu sekarang selesai belum? Dalam proses yang sudah semakin ini ya, kalau kita bilang, kalau kita pakai istilah dalam negosiasi, para pihak itu sudah punya banyak kesepakatan. Mereka sudah sampai sudah menandatangani beberapa hal yang disepakati, masih dalam proses menandatangani beberapa hal yang lain lagi. Jadi bertahap ya? Bertahap. Tapi karena saking lamanya itu. Saking banyaknya itu tadi ya? Iya. Dan gelombangnya itu bahasanya bola ruwet gitu ya? Iya. Gelombangnya kalau lewati polisi tidur seperti lewati polisi tidur di Terban, banyak sekali polisi tidur.
Benar. Nah, Pak, kalau audit konflik tadi ya, itu kira-kira berapa lama sih Pak? Itu penelitian kayak gitu kan sama ya? Ya sebenarnya hanya riset. Yang pernah saya lakukan tergantung apa Tingkat itunya ya, tingkat, tapi biasanya kan konfliknya. ada tahapan yang namanya kita butuh waktu untuk merancang, mendesain alat untuk mengakses, lalu kita mengumpulkan informasi yang secukupnya dalam rangka mengakses itu, lalu kan kemudian kita menganalisis dan ada hasilnya, gitulah kira-kira. Artinya minimal kita punya 3 tahapan itu, dan 3 tahapan ini bisa mungkin 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 1 bulan, tergantung. Biasanya kalau kita mau melakukan kayak begitu, kita tahu dulu ini konfliknya sudah seberapa lama. Ya kalau sudah 4 dekade tadi lama ya, panjang. Iya itu. Tapi itu jauh lebih singkat, relatif lebih singkat dibanding kalau kita menempuh jalur litigasi tentu saja ya. Ya sudah tentu. Tentu ya. Dan juga tadi selesainya masalah tadi loh. Ya. Istilahnya tidak atau begini benar-benar selesai ya. Atau begini Mas Dodi, kenapa orang, kan kita selalu bertanya kenapa orang memilih jalur yang non litigasi ya. Satu, mungkin bisa jadi waktunya bisa lebih cepat, mungkin lebih murah juga, bisa jadi. Tapi juga ada faktor lain yang sangat penting. Biasanya kita memilih non litigasi jika kalau saya konflik dengan Mas Dodi gitu ya, dan kita misalnya bertetangga. Oh, tetap pengen menjaga hubungan itu tadi? Iya, kalau misalnya saya tetanggaan dengan Mas Dodi, terus kita punya konflik gara-gara pagar, lalu kita menyelesaikan di pengadilan, terus besoknya ketemu gimana gitu kan ya? Betul juga. Berarti memang alternatif konflik itu sebaiknya memang digunakan terlebih dahulu seperti itu ya? Sebelum kita masuk ke litigasi seperti itu ya? Biasanya kita masih punya kepentingan yang sangat besar untuk membangun hubungan baik dengan lawan konflik kita. Kalau kita tidak punya kepentingan yang cukup besar untuk membangun hubungan baik, misalnya saya tidak terlalu kenal Mas Dodi, biasanya tidak ada insentif yang cukup besar juga untuk bernegosiasi, diselesaikan pengadilan saja gitu. Ini berarti pusat mediasi ini bisa ya Pak? Melakukan bisa konflik ya? Ya Mas Dodi bisa. Berarti ini kalau perusahaan, terus kemudian tadi pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun masyarakat, ketika ingin menganalisa atau istilahnya melakukan audit konflik itu bisa ya? Bisa. Dengan pendekatan-pendekatan alternatif, yaitu mediasi dan negosiasi tadi ya? Gitu Pak Erik ya? Betul, ya. Oke, itu tadi. Oke, mungkin ini udah ya, nggak terasa. Tidak terasa. Waktunya berjalan cepat. Ini Mas itu udah ngantuk itu. Udah ngantuk. Kita tuh ngomong apa gitu. Nah, ya. Itu kalau pelatihan itu kan selalu bilang nggak kerasa sudah 2 jam. Saya kalau ngajar kan nggak kerasa gimana sih, itu ngomong nggak kerasa. Sing rungokke gitu. Rungokke nggak kerasa. Seperti Nina Bubu ini. Oke Pak Erik, terima kasih atas waktunya. Kita nanti ketemu lagi untuk bahas konflik-konflik yang lain. Oke. Lebih menarik tentu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik, salam sehat selalu. Oke Mas.